Teman-teman, jumpa kembali dengan YouTuber NKRI. Kita akan lanjut diskusi kita pada kesempatan jumpa di siang hari ini sambil kita menikmati kudapan atau makan siang atau ngopi bareng kolega-kolega di tempat kita kerja masing-masing. Saya sekali lagi ingin mengajak kita menjaga kewarasan publik agar kita tidak mudah terpancing, terprovokasi, atau bahkan terkontaminasi oleh virus-virus berbahaya yang datang dari narasi penuh dengan dendam, fitnah, dan kebencian. Nah, saya dalam kesempatan kali ini ingin mengajak kita diskusi tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang tetap progresnya sangat progresif dan diperlihatkan dengan capaian-capaian yang membanggakan, termasuk ya terakhir misalnya catatan nyinyir yang datang dari Roy Suryo dalam demonstrasi mahasiswa di sekitar Bundaran HI. Ya, Roy Suryo sempat ya diteriaki hidup Jokowi oleh emak-emak, bahkan saya sempat turunkan satu berita, si Roy Suryo diusir oleh mahasiswa karena justru kehadirannya itu menjadi penumpang gelap. Mengapa saya katakan ia penumpang gelap? Karena ia hadir dengan tambahan tuntutan yang itu tidak masuk dalam keinginan dan tuntutan dari para mahasiswa yang demi menjaga hati nurani rakyat, mereka persis ingin menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya untuk pemerintah memperhatikan harga-harga BBM yang tiba-tiba melambung tinggi ketika BBM di beberapa jenis BBM itu naik, dan ini tentu akan berimplikasi pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Nah, Roy Suryo tampil ya dengan dua tuntutan tambahan, bahkan ia nyalahin mahasiswa karena dianggap tidak fokus pada tuntutan. Dua tuntutan itu katanya adalah tuntutan terkait dengan uh, adili Jokowi dan maksulkan Gibran. Dan itu kemudian diteriaki oleh mahasiswa, ini sama sekali tidak benar. Dan karena itu Roy Suryo diusir. Secara imajinatif saya kembangkan pemahaman seperti itu sebagai kontra narasi terhadap narasi yang menurut saya sudah tidak lagi mengindahkan kata-kata dan pernyataan-pernyataan yang pantas dan patut dalam penguatan demokrasi yang mencerahkan dan mengedukasi. Nah, teman-teman, saya ingin kali ini mengajak kita diskusi seperti persis yang dikatakan oleh Roy Suryo ketika nyinyirannya katakan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara sudah selesai, maka kita persilahkan Mas Gibran untuk segera menempati istana itu daripada lama-lama di Jakarta bikin susah ya Presiden Prabowo. Jadi nampak sekali ya seorang Roy Suryo menjilat betul-betul kepada presiden agar mendapat atensi yang lebih dari sang presiden. Tetapi nampaknya sang presiden juga tahu siapa Roy Suryo dan apa agenda politik yang ada di belakangnya. Teman-teman, kita akan bincang perkembangan Ibu Kota Nusantara dengan mendengarkan informasi yang datang dari Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita IKN, dan ada ya investasi yang masuk sebesar 72 atau 73 triliun, dan ini merupakan prestasi yang sekali lagi adalah kebanggaan kita semua bahwa IKN tidak seperti yang dikatakan Roy Suryo atau sejumlah pihak, proyek gagal, proyek mangkrak, dan ini menjadi dosa Pak Jokowi katanya. Semuanya itu terbantahkan. Dan yang menarik ya, Komisi 2 DPR RI yang dipimpin oleh Arya Bima sebagai politisi PDIP, menurut saya ia hampir mirip dengan Pramono Anung, tetap menunjukkan sikap respek dan hormat dengan sosok Presiden ke-7 Joko Widodo dibandingkan dengan banyak politisi PDIP yang sudah kehilangan
kewarasan dalam membangun narasi, dan seringkali tanpa sadar mereka justru ya melemahkan panggilan PDIP untuk menjadi bagian dari kerja-kerja demokrasi dengan memperhitungkan rakyat sebagai konstituen atau pemilik suara, dan rakyat juga berharap agar partai-partai politik dengan para aktor politiknya itu juga mengembangkan narasi yang berbasis pada kesantunan dan keadaban. Menyerang Jokowi tidak semakin membuat PDIP besar, juga tidak membuat Jokowi kecil. Itu pernyataan Zulfan Lindan yang teman-teman bisa temukan jejak digitalnya. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sekali lagi terima kasih atensi perhatiannya. Kita terus jaga kewarasan publik dan lawan hoax dan termasuk narasi dendam, fitnah, dan kebencian. Kita simak teman-teman, berita di Kompas TV, nampak politisi PDIP Arya Bima yang memimpin rapat dengar pendapat dengan otorita Ibu Kota Nusantara. Kita dengar sama-sama. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Ada dua hal yang mungkin tadi banyak disinggung. Pertama tentang alokasi anggaran dan skema pembangunan di IKN. Jadi kalau skema pembangunan di IKN ini ada tiga. Pertama dari APBN, yang kedua dari investasi direct dari swasta, dan juga dari KPBU, kerjasama Badan Pemerintah dan Badan Usaha atau PPP project itu. Kalau yang APBN, yang setelah kami sampaikan sejak ratas Februari tahun 2025, Bapak Presiden sudah menyetujui tentang 48,8 triliun itu untuk yudikatif dan legislatif kompleks. Kemudian untuk investasi swasta sampai sekarang sudah disepakati atau di kontrak 73 triliun. Itu dari Abu Dhabi 10 triliun, yang di JEM itu untuk membangun perkantoran dan mall, termasuk juga wakaf untuk masjidnya. Kemudian untuk China ada full Sunbright untuk pembangunan apartemen dan perkantoran sebesar 1,7 triliun. Sekarang sudah mulai sekarang. Sudah. Beliau malah minta mau di groundbreaking dan secara mengundang duta besarnya segala. Dan beliau mengusulkan untuk Pak Wapres yang ini saya belum hubungi Pak beliau. Kemudian untuk dari Korea Selatan, Dian Jaya itu juga untuk perkantoran dan perhotelan itu 1,2 triliun. Yang akan sekarang sudah mulai juga karena ada Sunbright, mereka ada mulai bergerak juga. Kemudian juga restoran-restoran seperti teras kota, kemudian juga rumah makan sederhana, kemudian taman safari juga sudah mulai akan tahun ini akan dikerjakan. 73 triliun totalnya. Untuk KPBU itu ada 135 triliun yang sedang diproses di Kementerian Keuangan, yang dua pemakarsa yaitu untuk hunian landed 109 unit dan juga 8 tower sudah disetujui oleh Menteri Keuangan sebesar 6 triliun. Jadi saya kira itu untuk skema. Kalau tadi ada ratusan triliun, sejak 2020 sampai 2024 itu anggaran APBN-nya 90 triliun. Kemudian untuk yang 2025 sampai 2009 yang tadi 48 triliun tadi baru dialokasi baru naik kontrakkan sekitar 20 triliun. Jadi itu tadi APBN-nya. Itu yang tentang skema pembangunannya. Sedang untuk tanah Pak Ahmad Irawan, memang kalau tanah ini memang ini kan kebanyakan seluruhnya merupakan bekas hutan tanaman industri eukaliptus, tapi juga ada yang pelepasan hutan.
Ada aturan Perpres 75 di kawasan hutan yang di dalamnya ada masyarakat. Kalau yang aturan di luar IKN tidak boleh diganti rugi. Tapi di IKN ada Perpres 75 yang bisa diganti rugi untuk masyarakat. Kemudian karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 IKN ada juga perubahan tata ruang. Jadi tanah-tanah masyarakat yang dulu permukiman mungkin sekarang dengan tata ruang IKN jadi kuburan. Kalau itu dibutuhkan oleh IKN, jadi masyarakat yang dilinasi IKN kalau mau menjual tanahnya harus memberitahu dulu pada otorita. Kalau itu termasuk pada prioritas pembangunan IKN akan dibeli oleh otorita. Tapi kalau tidak, kita bebaskan mereka jual beli dengan masyarakat kaya. Jadi hanya untuk nanti yang gitu mengantisipasi tanah-tanah yang demikian itu. Tapi pembebasan untuk pembangunan tidak ada. Ya, saya kira itu Pak yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Komisi 2 DPR RI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana si Amin Rais, mana si Roy Suryo ya, yang nada bicaranya itu selalu menyalahkan Pak Jokowi, yang selalu menyalahkan ya pemerintah yang dianggap gagal mensejahterakan masyarakat atau bahkan membangun tapi menghabiskan APBN dan seterusnya, kemudian membangun narasi dengan pernyataan-pernyataan penuh dengan kebencian, seolah-olah ini adalah proyek tinggalan warisan Pak Jokowi yang dilanjutkan oleh pemerintahan hari ini, dan dipastikan bahwa itu adalah satu ya model pemerintahan atau warisan dari pemerintahan yang lalu ke pemerintahan yang sekarang, itu dituduh sebagai pemerintahan yang menyengsarakan pemerintahan yang sekarang sedang memimpin. Semuanya itu terbantah, dan ini menurut saya harus kita nyatakan secara terang benderang dan secara eksplisit bahwa tudingan-tudingan yang datang dari segelintir orang, sekali lagi teman-teman, tidak semua ya, kita bantah bahwa kalau itu merupakan pernyataan masif, seolah-olah ya pembangunan IKN itu mangkrak, pembangunan IKN itu gagal dan seterusnya. Dan ya pembangunan IKN tetap berjalan hari ini, dan itu sekaligus membungkam suara-suara miring yang datang dari narasi-narasi yang tadi saya katakan penuh kebencian, yang menyebut bahwa IKN itu mangkrak, IKN itu gagal, IKN itu warisan Jokowi yang menyengsarakan pemerintahan Prabowo. Ternyata secara politik Presiden Prabowo telah menyetujui pagu anggaran 48 triliun yang dikucurkan pada tahun ini dari APBN. Dan itu ternyata kemudian kita dapat informasi dari Basuki Hadi Mulyono, ada dana kucuran lainnya yang sebesar ya 73 triliun yang itu datang dari investor yang datang dari luar negeri, termasuk mereka-mereka yang ingin berinvestasi di sekitar ibu kota Nusantara. Antara lain misalnya dari Abu Dhabi ya, kemudian dari China, dari Korea Selatan, dan dari gerai-gerai usaha yang ingin menginvestasikan dana mereka di ibu kota Nusantara. Ini sekali lagi teman-teman memberikan pesan kepada kita ya, pernyataan bahwa IKN sudah menjadi kuburan, IKN sudah menjadi kandang ayam, kandang bebek ya, sudah penuh sarang nyamuk ya dan seterusnya. Anda semua ya harus ya datang langsung ke ibu kota Nusantara. Sebagai orang yang beberapa kali pernah ya, bulan lalu teman-teman saya datang ke IKN dan saya adalah saksi, dan saya adalah orang yang melihat langsung bagaimana ya progres pembangunan IKN itu ya memberikan kita ya apa yang saya selalu katakan sebagai cara melihat yang apresiatif, sehingga kita kemudian tumbuh apa yang saya sebut sebagai kebanggaan terhadap kita sendiri. Mengapa? Karena ibu kota Nusantara ternyata mampu kita bangun, mampu kita selesaikan tahap demi tahap, dan semuanya itu membuat kita menjadi bangsa yang akhirnya bisa melihat bahwa sumber daya yang besar yang kita miliki ternyata
itu kita buktikan dengan kerja keras, kerja lelah, kerja fokus, dan kerja berdampak. Dan semuanya itu terlihat satu persatu proyek-proyek yang diragukan oleh sejumlah pihak, antara lain Amin Rais, antara lain Roy Suryo, ya, yang nyinyir selalu menilai bahwa IKN itu gagal dan seterusnya. Ternyata, ya, Basuki Hadi Mulyono menjadi, ya, jembatan informasi yang penting buat kita bahwa IKN adalah pembangunan yang membanggakan buat kita semua. Teman-teman, 48 triliun yang dikatakan oleh Basuki tadi ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Ini secara politik juga sangat penting dan ini memberi pesan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu tak berubah seperti statementnya di awal ketika ia mulai memimpin kita sebagai presiden, bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo, ya, yang telah meletakkan, ya, pondasi, ya, melakukan upaya perintisan awal ketika IKN dibangun, dan semuanya itu memberi pesan kepada kita bahwa sampai sejauh ini IKN itu di mata pemerintah, yaitu Presiden Prabowo, bukan disebut sebagai beban yang membebani pemerintahannya dari pemerintahan sebelumnya, tetapi kita, ya, dapat katakan dengan ditandatanganinya APBN 48 triliun alokasi untuk IKN, itu memberi pesan bahwa Presiden Prabowo Subianto selain secara politik melanjutkan apa yang menjadi program pemerintahan sebelumnya Presiden Jokowi, tetapi ini juga memberi pesan bahwa Presiden Prabowo bangga dengan capaian-capaian di mana di masa pemerintahannya hingga akan menginjak usia 2 tahun, ia telah melihat progres dari pembangunan ini benar-benar nyata dan benar-benar Indonesia makin diperhitungkan dengan investasi swasta, bahkan investasi yang datang dari negara-negara sahabat. Seperti tadi dikatakan, ada Abu Dhabi sekitar 10 triliun, kemudian China 1,5 triliun, Korea Selatan kurang lebih 1,5 triliun, dan semuanya itu, ya, sekali lagi teman-teman, memberikan pesan kepada kita bahwa IKN itu proyek yang membanggakan buat kita semua. Jadi Amin Rais perlu datang kedua kalilah. Anda diam-diam pernah datang ke IKN dan kami lihat, ya, jejak digitalnya ada, ya. Lalu Anda, ya, ketika selalu membangun narasi bahwa IKN gagal, menjadi sarang nyamuk, menjadi sarang bebek, kandang ayam, rasanya Anda kehilangan, ya, sesuatu yang kami harapkan itu sebetulnya jangan sampai Anda kehilangan itu, yaitu kewarasan, ya. Anda nampaknya terlalu besar kebenciannya sehingga narasi yang Anda sampaikan itu akhirnya hanya mempertontonkan kepada kami semua bahwa Anda sedang terganggu kesehatan mentalnya. Termasuk Roy Suryo dalam demo kemarin masih, ya, menyebut Gibran harus segera kita kirim ke Istana Wakil Presiden di IKN untuk, ya, membuat ia bekerja saja di sana dan tidak perlu merecoki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Jakarta. Ini pernyataan yang tendensinya sekali lagi, ya, hanya mencari dan menemukan kekurangan, tetapi sekali lagi kekurangan-kekurangan itu hanya memperlihatkan bahwa Roy Suryo memang orang yang mengalami, ya, masalah besar dalam konteks matanya tidak bisa melihat dengan jernih dan jeli, dan karena tidak jernih dan tidak jeli, maka ia kemudian selalu yang dilihat adalah kekurangan di sana sini, ya, melihat, ya, keterbatasan di sana sini, dan tidak pernah bangga bahwa sebagai anak bangsa kita bisa membangun istana presiden, apalagi istana wakil presiden, untuk, ya, memperlihatkan bahwa Indonesia bisa berdiri di atas potensi yang ada, bukan, ya, pemimpin-pemimpinnya baik presiden maupun wakil presiden hanya bisa tinggal di, ya, istana-istana yang merupakan peninggalan pemerintahan kolonial. Jadi kalau kita, ya, ingin balikkan ini ke Roy Suryo atau ke Amin Rais, maka
cara berpikir kolonial yang mungkin ya pikiran picik dan menjadi representasi dari cara berpikir kaum penjajah, mungkin itulah yang membuat kita jadi selalu bisa membuat rasionalisasi bahwa Roy Suryo adalah orang-orang yang bagian dari kaum kolonial, kaum penjajah yang tidak suportif terhadap kemajuan anak bangsa yang bisa membangun istana di atas kemampuan-kemampuannya sendiri. Nah, teman-teman, sebelum closing statement, sekali lagi saya ingin katakan bahwa pergeseran, dinamika dalam isu-isu yang kita lihat hari-hari ini makin membuat kita yakin satu hal, bahwa kubu Roy Suryo nampaknya makin tidak berdaya dengan ketidakmampuan mereka untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Mereka selalu membangun narasi bahwa apa yang mereka yakini itu benar, ternyata itu bisa kita katakan tidak benar, dan memberikan pesan bahwa ternyata mereka adalah kumpulan orang-orang yang hanya ya memamerkan ya persoalan kesehatan mental yang serius. Dan kita sebagai orang-orang yang terus menjaga kewarasan publik, jangan mau ya dikontaminasi oleh virus-virus kebencian yang datang dari siapapun, khususnya dari narasi-narasi Roy Suryo yang tak bertanggung jawab. Sebelum closing statement, teman-teman, saya ingin menunjukkan ya satu video dari RTM RXZ ya. Makasih Bang untuk edukasinya dalam video TikTok Anda, dan saya mau putarkan ya Roy Suryo podcast dengan menggelar pagelaran wayang. Kita simak teman-teman. Ini closing statement dan nanti saya akan sampaikan lewat narasi saya. Kita lihat. Ijazahnya 99,9% palsu Petro. Di Petro ini memang jelas sudah palsu nih ijazahnya, nggak usah tanyakan lagi. Itu sudah jelas palsu. UI yang kemudian terkenal dengan sebutan veritas, probitas, justisia, itu artinya mengutamakan kebenaran, ya, kejujuran dan keadilan. Lanjut, maju terus, adik-adik mahasiswa, ya, dengan semangat kalian, ya, dan ajak kampus lain. Kalau UI sudah bergerak, Trisakti bergerak, kemudian universitas lain bergerak, insya Allah pergerakan untuk memaksulkan Fufu-Fafa ini, ya, itu yang paling penting. Yang lain-lain itu gampang. Kalau ini maksul, udah gampang, yang lain pasti juga akan lewat, ya, nggak usah kemudian repot-repot. Nah, jadi itulah yang dilakukan. Tapi dengar-dengar Kanjeng Raden Multimedia sekarang masih menunggu, ya, menunggu lahirnya P21 yang boncos. Ini contoh P21 ya. Jadi sampai dengan pentas ini terjadi, sudah H+10. Dan ketika tayang sudah H+11. Dari format P21 ini belum ada. Jadi kalau tanya lagi ke Petro, P21-nya sudah ada atau belum? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Itu P21 sampai detik ini belum ada, ya. Jadi para termul, nanti akan kita start, para termul yang sudah mengglorifikasi, wah, termul ini sudah mengglorifikasi. Ada yang mau buka baju, ada yang meminta-minta, ada yang menghadap Pak Dir katanya, sudah sowan ke Pak Dir, ya, untuk menanyakan. Ada buto rambut gemini yang ikut konpres, ya. Dan di antara mereka kemarin ketika saat konpres mendesak-desak ini yang namanya alur wayang, bukan alur boy. Kalau alur wayang itu di kehidupan, alur wayang ini berkata copot Kejati, bakar Kejati. Apa? Bakar Kejati. Loh, kok bakar Kejati? Iya, bakar. Nah, mau diluruskan itu bakar semangat kok. Enggak, bakar semangat. Opo, benar-benar tuh dia bilang bakar Kejati. Di depannya tuh ada si Gogot. Oke teman-teman, saya selesai ya ngajak kita nonton terakhir ya narasi Roy Suryo lewat wayang yang ia perlihatkan ya, ia dramakan. Menurut saya itu bagian dari ya
jejak-jejak terakhir Roy Suryo ya, yang tetap mengelak dengan P21 dan tidak memenuhi undangan ya, tidak mau memenuhi undangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan ini menurut saya adalah bukti bahwa mereka sebetulnya sudah tak bernyali dan mereka sebetulnya tidak punya bukti. Karena itu ya tunggu saja ya, waktu jaksa penuntut umum akan segera mengundang Anda untuk ya Anda diberitahu terkait dengan pelimpahan tanggung jawab dan penyerahan barang bukti termasuk tersangkanya. Teman-teman, tetap jaga kewarasan sosial kita, jangan terkontaminasi oleh virus Roy Suryo, dan pastikan kebenaran akan menemukan jalannya, dan itu menyakitkan bagi mereka-mereka yang terindikasi tidak benar. Kebenaran akan mengalahkan ketidakbenaran, dan siapa yang tetap menjaga lisannya, menjaga performanya untuk tidak reaktif, tidak emosional, adalah pemenang dalam kontestasi ini. Demikian catatan saya, semoga ada manfaatnya, dan salam hormat YouTuber NKRI.